warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah Sri Masmurah Yusuf, yang terhormat Ibu-ibu jamaah Haji Istaklim Darul Ilmi Kedawan Pesona Asri, Kelurahan Kedawan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tak terhingga yang dianugerahkan kepada kita, hingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kajian, marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awal, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, tausiah oleh beliau, Ibu Ustazah Hajah Sri Masmurah Yusuf dengan tema Etika Melihat Kemungkaran. Keempat, doa, dan terakhir penutup. Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya Al-Hujurat ayat 12. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Selanjutnya, marilah kita menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Ustazah Hajar Sri Rasulullah Musa. Terima kasih. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-ayat Shadaqallahul Azim, surat Al-Isra ayat yang ke-7. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik, yang insya Allah tema kita kali ini akan membahas etika ketika melihat kemungkaran, ketika melihat yang tidak benar, ketika melihat sesuatu yang dosa. Apa yang harus kita lakukan? Majelis Taklim Darul Ilmi Perum Gawang Pesona Asri yang dirahmati oleh Allah, yang semoga selalu dalam ridhonya Allah. Semoga di musabbat diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan hari-hari kita harus ikut apa yang Rasulullah pesankan. Barang siapa hidupnya selama dunia akhirat ikuti Al-Quran As-Sunnah. Itu wasiatnya, Al-Quran As-Sunnah. Dan kita ada di dalam kehidupan hari-hari. Kehidupan hari-hari itu pasti ada enak dan tidak enak. Betul. Ada yang mudah dan ada yang susah. Betul. Semuanya itu fitrah. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Muqaddimah saya membaca di dalam surat 17, boleh dipersilakan, ayat yang ke-7, dipersilakan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini menegaskan kepada kita sebagai muqaddimah untuk mengatakan bagaimana etika nanti kalau kita melihat kemungkaran. Yang namanya hidup itu pilihan. Allah menerangkan di sini in ahsantum, jika engkau berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri. Hari ini ngaji untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Yang nggak ngaji, nggak dapat, itu nggak masalah, pilihan. Di rumah juga gitu. Siapa yang berbuat baik dia dapat. Jujur, ibu menghadapi rumah tangga, kerjaan rumah tangga hari-hari, sabar apa nggak sabar? Sabar dulu. Dulu itu masak, sesuk dia masak ini. Masak sampai bolak-balik, masak sampai bolak masak ini bingung. Masak apa? Kalau sudah bingung, sudah dimasak tidak dimakan, mana? Nah ya itu
Hadisnya la aldo barakal, artinya apa ya? Jika marah bagimu, boleh berhenti. Tapi kenapa dijalani? Istighfarku astagfirullah. Hari ini semoga ini Sya'ban ini panjenengan lagi beramal soleh. Monggo apa saja. At-Taurus boleh, Yasin boleh, Ar-Rahman boleh, semua surat pilihan boleh. Silakan untuk mengawali catatan kita tahunan, supaya setahun yang akan datang ibu mendapatkan kebaikan. Boleh diskopuk mintanya dalam satu tahun ini, bulan ini, 12 bulan. Silakan bu, minta sama Allah lebih senang kita. Karena kita di sini nyuwun sewu. Mungkin doa-doa kita kenapa tidak dikabulkan? Mungkin kemungkaran masih kita lakukan. Mungkin dosa-dosa masih kita lakukan. Salah satunya contoh, jujur ibu, kalau makan berdiri itu kayak siapapun, gayanya makan siapapun kalau berdiri, gayanya setan ya. Tangan kiri tidak berdoa, itu gayanya setan kan? Ya. Kalau panjenengan ikut gayanya setan berarti jenengan kaya. Astagfirullah. Ini urusan hari-hari dimuat di dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhalladzina, maksudnya ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, terjemah. Wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke. Yohanes panggilannya hai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ini umum. Kulu, makanlah mimma fil ardi, yang ada di bumi, halal cara mencarinya, thayyib baik cara memakannya. Thayyib itu baik, bukan bab thayyib yang gak pulang-pulang ya. Thayyib itu baik cara makannya. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti gaya makannya setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Setan itu kalau makan berdiri, kanan kiri, sama tidak berdoa. Tolong ibu koreksi, nek lagi masak kunci di tangan kanan apa tangan kiri? Bener, ngambil dari cite, sambil berdiri, tidak berdoa. Apakah betul? Ibu sudah dari jenengan Allah sehingga halal, nek zono orang ijabah. Bener gak? Saya ini dapat pakai loro, duduk cilik, jika pakai sendal. Bismillah. Padahal di sini tidak cuma sekali, berkali-kali. Betul? Berkali-kali kan berkali-kali, barangkali ada kerikil waktu ya punya. Tolong itu jadi koreksi ibu, itu termasuk hal-hal yang memang etikanya harus gimana. Itu yang menyebabkan kita makan. Nek jenengan ngikut gayanya setan, berarti jenengan yang koyok setan. Maka sesama setan jangan saling. Astagfirullah. Ya Allah, ini ojek kok ternyata ya oke dosa nih. Ya sekarang dosa-dosa. Ketika melihat pembukaan bahkan dosa-dosa yang tadi sudah dibaca kon tertera di dalam surat 49 ayat yang ke-12 itu dosa. Dosa yang sering dilakukan manusia, wabil khusus adalah wanita. Nah ini ayatnya panggilannya khusus.
rokok. Suara ayat ini panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tadi kan ya ayyuhan nas, berbeda ya. Ini khusus hai orang-orang beriman kita bagi. Jangan ikuti dosa yang sering dilakukan manusia. Nek saya yang bikin manusia, saya katanya manus kayak dosa. Ibu wes macam doang, kakinya yang pecah-pecah. Dibiarin. 3 dosa yang sering dilakukan manusia itu apa? 1, Allah menyebutkan inna ba'dadni ismun. 1, suka prasangka dosa. Jujur, yang suka main perasaan laki atau perempuan? Perempuan. Berarti yang mendahulukan perasaan itu laki atau perempuan? Perempuan. Kalau perasaannya nggak enak, wajahnya nggak enak nggak? Pasti. Ucapannya enak nggak? Pasti. Karena wanita itu senang nggak bisa nutupi, susah nggak bisa nutupi, betul? Nah, laki-laki itu senang nggak enak, susahnya nggak kelihatan, betul? Nah, dari situlah kita ada muncul dosa suka prasangka, jadi nyuwun sewu. Kalau masih dalam hati, masih kepikiran, belum terucap, belum dinilai dosa, walaupun itu elek, masih dalam hati. Tapi kalau sudah nyebel apa? Boleh, wangi banget. Terus foto, terus kirim ke grup. Jujur, kira-kira, mau ngantuk ini apa ya? Iya, mau nggak bisa nonton juga elek lah. Apalagi mau ngantuk sampai pesone. Alhamdulillah bisa pengajian dan alhamdulillah. Mungkin di rumah tadi nggak bisa tidur, di sini kan mas alhamdulillah. Disyukuri aja, bisa datang tuh alhamdulillah. Kalau Allah itu nggak itu hasil, Allah nggak itu hasilnya boleh seperti datang di masjid ngaji. Masalah kosong benar-benar ngaji ditakut nggak ngerti seperti ngaji. Alhamdulillah. Disyukuri, jangan dikasani. Dosa yang kedua, wala tajassus, cari-cari kejelekan orang lain. Itu kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan kita ngomong, cerita kita kain, bapaknya pasti terus toprak satu pikir. Cerita kita ngomongin, abis dulu. Tapi nggak kesekali, jangan dikira kita nggak dapat tetangga nggak kasar, pakai ini dulu. Makanya sekarang kalau aku bahasakan orang yang main HP itu autis, punya dunia sendiri, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Makanya kalau lagi di rumah, silahkan manfaatkan, ketemu saudara kandung kita di rumah, anak-anak kita di rumah, manfaatkan. Soalnya kan kalau udah jauh, udah kesepian kita nanti. Oke, kita bahas lagi. Yang ketiga, wala yang tahu. Yang ketiga itu adalah suka merasani dunia siapa? Astagfirullah. Tiga-tiganya perempuan semua, berarti mereka ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan kebanyakan siapa? Astagfirullahaladzim. Berarti laki-laki surga dunia. Karena laki-laki itu keturunannya A dan sementara perempuan turun ya, namanya wah, terus ada lupa, apa bapak ya perhatian, kalau soleh nangis soleh tahu daripada ngomel. Allah mengatakan di antara 3 dosa ini yang bacanya
yang jijik. Nek punya akal sehat, jenengan bayangkan teman kita meninggal sudah busuk kita makan. Kayaknya dulu pernah ada yang makan dari mayat Sumanto ya. Kalau itu Sumanti gitu kan. Jadi dia ngambil bagian apa terus dimasak. Itu kan beneran katanya untuk tambah apa ya, ilmu kekuatan sekarang. Gak tahu kabarnya, coba tahu berapanya. Itu berarti di sini ditegaskan maksudnya Ibu, Allah menggambarkan mayat sudah busuk kita makan, apa kamu enggak jijik? Kata Allah, wattaqullah, takutlah padaku, innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat. Maksudnya, kalau saya yang dirasani jelek aku denger, maka aku filternya ada di sini, kurang lebih aku dia gak ya yang dirasani itu. Kalau aku dia, aku cukup astagfirullah. Tapi kalau aku dirasani orang kok aku tidak, aku cukup jawaban di hati saya, lisan saya, alhamdulillah, karena dosaku diambil dia. Busuknya kita yang dirasani orang, yang dicari kejelekan orang, itu diambil mereka. Kalau kita dididik orang salah satu, dosa kita diambil empat. Berarti nek jenengan dirasani orang, alhamdulillah. Kok usah pakai tengok, sama terus saya ngomong. Kok usah bilang gitu. Tapi ada tapinya. Tapi kalau jenengan nggak ada yang rasani, kok ternyata badan turun aku rasa ngomong itu jenengan ini. Stres betul, perlu berobat itu betul. Tapi nek dirasani kok nesu, itu berarti jenengan memang kudu ini. Maka nyuwun sewu, jangan pertingkah yang menjadikan orang jadi rasani kita. Kalau pertingkah itu dia maksudnya kebanyakan gaya. Mungkin contoh HP resmi buta berarti P10 untuk tim dirasani orang. Ada niat untuk biar aku nanti dirasani orang, dosaku diambil. Itu berarti niat gak baik. Ya, jadi kalau dia niat baik dari ahsantum yang surah 17 ayat 7, kalau engkau berbuat baik untukmu, wa in asatum falaha, jika engkau tidak mau berbuat baik juga untukmu sendiri, kembalinya ke kita. Maka nek jenengan ketemu kemaksiatan kayak ini, apa yang harus dilakukan? Ini sudah mulai solusi cara ketika melihat kemungkaran. Ada di hadis Arba'in, hadis ke-34, dipersilakan menerjemahkan. Kita yang kecil-kecil saja. Nah, atasnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dari Arba'in. Arba'in itu adalah hadis, adalah arti dari Allah, lafal ucapannya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran itu adalah lafal dan arti dari Allah. Rasulullah tinggal menerima. Dan ketika Rasulullah menjelaskan, disebut al-hadis. Hadis kayak Fiqh Sunnah, Riyadhus Shalihin, Fikih Wanita. Tapi hadis qudsi ini Allah langsung, Rasulullah tinggal mengucapkan lafalnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, mengatakan di ayat ini, An-Abi Sya'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, marra minkum jika mau melihat kemungkaran, caranya ada tiga. Apakah itu usaha
Rubahlah dengan fayughayyiru biyadihi. Rubahlah dengan tanganmu. Apa maksud tanganmu? Kekuasaan. Kekuasaan untuk berubah menjadi baik. Contoh, di sini ada pengajian, ada ketua, ada semua, ada saudara, ada pengurus. Ini adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur audiens. Bagaimana caranya dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Kalau di dalam rumah tangga berarti kepemimpinan itu adalah suami, di bawah suami adalah istri, di bawah itu adalah anak-anak dan yang lain dan yang lain. Maka di dalam kehidupan itu perlu dimusyawarahkan. Jadi untuk memutuskan apapun, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua pengajian, sebagai ketua paguyuban apapun, wa amru syura bainahum, tertera di dalam surat 42. 42 itu kasih. Tadi 42 ya. Ayat 38. 38. Oke. Silakan bersenada wa amru syura bainahum. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya ingin sebut satu. Wa amru syura bainahum. Kalau orang punya kepemimpinan dimanfaatkan untuk menjadi baik, itu solusinya ketika memutuskan sesuatu harus dimusyawarahkan. Tidak hanya pendapatnya sendiri. Jika mengambil pendapatnya sendiri, dia menanggung beban dosa sendiri. Kalau dosa, kalau benar, dia menerima benar satu. Tapi kalau musyawarah, kok ternyata hasil musyawarah itu hasilnya salah, tetap mendapatkan dua pahala. Kenapa? Karena kebersamaan. Kebersamaan inilah yang menjadikan pahala itu menjadi berkah. Contoh, para ibu, kalau pergi bareng-bareng dan pergi sendiri, nama kesannya banyak bareng-bareng atau banyak sendiri? Ya tergantung. Nah dia ngegosi gak? Iya, ngegosi kafe bola kan dulu toh. Ya tergantung kan dulu ya. Cuman para ibu perlu diketahui. Ini menurut psikologinya. Saya baca dari buku saya yang nomor 2 yang sekarang sudah anaknya udah 3, alhamdulillah. Dia psikolog, guru BK. Kalau urusan hidup, ibu memahami karakter masing-masing itu negatif kan? Laki-laki kalau masih muda sama perempuan kalau masih muda itu gayanya berbeda. Laki-laki masih muda ketika pergi-pergi pengennya sendirian, perlente, wangi, rapi sendirian. Sementara wanita kalau masih muda pergi-pergi repot dengan anak dan urusannya. Ada. Sekarang perempuan, apakah itu sudah tua? Sudah merasa tua atau memang sudah tua? Sekarang kalau laki-laki sudah tua, pergi-perginya pengennya didampingi. Sementara wanita kalau sudah tua, pengennya sendirian. Sudah repot, pengennya sendirian gitu. Tidak nyambung kan? Ini sementara pengen didampingi, nyambung gak? Ini pengennya sendirian, jadi gak nyambung. Disyukuri ya Bu ya. Bisa sendiri alhamdulillah, bisa bareng-bareng alhamdulillah. Nek gak bisa kabeh alhamdulillah. Kita disyukuri. Tapi disyukuri semua hidup itu sudah Allah takdirkan. Gak ada yang tahu kita mau apa, gak ada yang tahu. Semua sudah Allah takdirkan. Maka kalau kita melihat kemungkaran tadi,
perintahnya lewat fayughayyiruhu biyadihi, dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu pengen berubah jadi baik, musyawarah. Entah di dalam rumah, contoh. Tahun ini lebaran mau mana? Rebukan. Mau anak. Makanya saya itu kalau ada liburan, anak satu berdua kapan di Semarang liburannya, contohnya lebarannya, bebas. Kalau besok Papua bebas terus kumpul semua. Sama karena kita ingin mengumpulkan itu juga susah. Jadi karena sekarang punya keluarga bisa di tahun ini silakan Papua semua, di tahun yang kedua kita semua. Jadi begitu enak nanti mengaturnya itu. Jadi tidak jangan sekarang di keluarga ini tidak, kita masih punya hak. Lanjut yang kedua, cara melihat kemungkaran. Fa'illam yastati bilisanihi. Kalau tadi kekuasaan kita nggak punya, maka kita punya kewajiban berubah kemungkaran dengan lisan. Apa itu nasihat? Imam Syafi'i ketika ngomong itu satu kata dipikir sampai 60 kali, apa manfaatnya, apa mudaratnya, negatifnya. Tapi hari ini kita kok asal ceplos ya, atau mikir dulu. Kalau ngomong sama orang itu mikir dulu atau ceplos dulu? Tetap mikir ya. Aku ngomong ini tuh kira-kira tersinggung gak ya? Kok kadang aku nyari materinya jadi terus dipulang lagi singgung. Rasanya terus. Kalau tersinggung aneh bisa jadi berubah bagus. Tapi dia tersinggung terus mutung, berarti dia nggak dapat hidayah. Yang terakhir, cara merubah kemungkaran yang terakhir adalah paling lemah. Fa'in lam yastati farqi qalbi fadzalika ad'aful iman. Yaitu dengan hati itu mendoakan, ya Allah aku gak bisa punya kekuasaan, aku gak bisa ngomong, tak doain aja ya Allah, moga-moga begini diparingi hidayah. Itu termasuk selemah-lemah iman. Terus menghindar, jangan maaf hidup terus kalau maksudnya. Maaf ya Bu, saya tak ke belakang. Ya wes saya tak temani ke belakang. Diajak ngobrol ini belakang. Kalau ibu di rumah itu kekuasaan ibu, maaf ibu di belakang berantakan. Maaf ya, saya nggak bisa gabung. Gak masalah, itu rumah ibu. Ternyata ada orang yang punya rumah sendiri menolak kamu, gak ngerti. Ada lagi. Kamu saya nggak diundang dulu. Dok terono dewi. Makanya kalau saya di rumah itu tetap tak tutup karena kadang pintu samping kebuka pada tahun itu. Ada yang lewat dari belakang, wah ini setengah mati saya. Walaupun tetap bangga tetap beda ya. Ya Allah setelah itu karena dia nggak permisi, nggak pakai salam, nggak pakai apa, nggak pakai pentung gitu loh. Kita sementara ini dapur ini pakai menggunakan baby jangan tidak rumah surgamu gitu kan. Nah itu tetap etikanya bertamu aja ada etika. Kapan-kapan nanti akan bahas tentang etika bertamu. Marilah kalau ada silaturahmi, kapan waktu-waktunya, insya Allah baik. Oke, insya Allah itu tentang materi etika. Bagaimana melihat kemungkaran? Kemungkaran tadi ada 3. 1. Inna wa'tadami ismun, prasangka itu dosa. 2. Wala tajasus, cari kejelekan di dalam dosa. Dan yang ketiga adalah prasani bergunjing adalah dosa. Tertera di dalam surat Al-Ankabut surat 49 ayat yang ke bukan curhat ayat 49 malah curhat ayat ke-12 itu dosa. Apa yang harus dilakukan? Etikanya ada 3. Yang tertera di dalam hadis riwayat Muslim. 1. Dengan kekuasaan, berarti memutuskan harus dengan musyawarah. 2. Dengan lisan, penasihat dengan kebaikan. 3. Dengan hati mendoakan dan menghindar dari kemaksiatan. Insya Allah itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, monggo yang terdekat dulu boleh. Assalamualaikum Ustazah. Oh, iya. Saya ingin bertanya, apa
apa yang bisa kita lakukan kalau kita lihat kemungkaran tapi kita tidak bisa mencegah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti al-afwul iman, selemah-lemah iman kita melihat kemungkaran tapi nggak bisa mencegahnya. Berarti doakan, berarti yang cara ketiga tadi. Dengan hati doain, ya Allah, dia sebut namanya, kita doain supaya mendapatkan hidayah Allah. Contoh, kita tidur ini, kita sendiri yang tidur. Kita mungkin melihat orang lain nggak? Kita yang tidur itu orang lain. Kita nggak punya kekuasaan, kita juga nggak berani untuk ngomong. Selemah-lemah hati kita doain, ya Allah, dia dapat hidayah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdoa ke Taif, ternyata di sana disambut dengan lemparan batu, akhirnya berdarah-darah, dan Rasulullah singgah di bawah korban, didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kumintakan sama Allah negeri Taif kubalikkan. Kata Rasulullah, lah, tidak ya Jibril, beri dia hidayah. Akhirnya kan daerah Taif diberi hidayah, diberi kemurahan semuanya. Akhirnya, Masya Allah, itu pahala masuk kita dengan kekuatan doa. Semua yang berdoa bagi orang-orang yang muslim, muslimah, dijaga oleh Allah dengan ketentuan tadi. Hawa Anda yang tadi loh cuma mencicipi sitek-sitek, tapi kan minum-minum. Dirubah ya, biar doanya terdengar ijabah. Mungkin selama ini aku ngomong ke ijabah, mungkin ini tadi loh ijabah. Tolong ya, boleh berubah ya. Ntar kalau memang pengen makan bisa makan sisa loh. Mijat itu kan sendok, terus duduklah bismillah, pindah tinggi ya tadi berkah. Bisa ya Bu? Oke, laki-laki silakan. Kami persilakan yang kedua, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya. Silakan. Sebenarnya ini mungkin biasa terjadi di rumah ibu ya. Yang saya tanyakan yaitu apakah kita berdosa jika mendengar ada beberapa orang itu menggibah, Ya. tapi kita tidak sengaja mendengar gibahannya. Apakah kita termasuk dosa? Tanya sih pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa perasaan yang udah niat tuh, gak niat. Tapi ketemu di tukang belanja. Gak niat membuang perasaan, kan udah tahu. Terus bisa juga tulis dengarin kayak belum jadi boleh. Belum teman-teman nggak ada niat kan? Yang biasanya belanja itu cuma sedikit, ini tahu-tahu banyak dirasani. Ini kan jadi rasanya. Terus teman yang diajak kasih dulu, nolongin. Nekat yang perlu bayar duit. Nambah lagi. Ini kan yang tadi cuma sebenarnya belum jadi oke. Sedikit dipakai. Kita nggak punya kan? Yo, nekat yang bayar duit kemarin. Dan nambah ini sebelum mulai. Nek ini mau tadi, wis, rasa bahas. Awal itu dulu, ini jadi sangat berarti, wis, rasa bahas. Berarti nek jenengan ada ketemu orang nek aku merasa di positif ini saya ketika orang seperti itu berarti sakit. Karena setiap ada orang yang wis merasa bahas ngomong, itu bener, tapi itu memang untuk ngomong. Soalnya jenengan tentang baiknya itu dosa nih. Biar caranya tidak ada dosa. Bu maaf bu, aku cepet-cepetan balik. Itu termasuk selama. Ya Allah, semoga dia tidak merasa bilang, ya Allah, langsung balik. Maka lebih aman. Dan Jokowi, BA, ambil dulu. Orang-orang itu nawar-nawar itu ya boleh dari Inggris bukan nawar-nawar terus gak sengaja sesuatu yang tidak diniati
Yakin api itu miliknya dosa? Tetap dosa. Karena di sini malaikat siapa itu? Raqib Atid. Sadar nggak kalau ada Raqib Atid? Tapi rasanya nggak sadar. Berarti jenengan ini tapi rasanya koma ya. Kan nggak sadar. Makanya dalam kehidupan yang koma-koma itu nggak kayak hidup. Kita hati-hati, perbanyak istighfar sambil keluar dari orang rasanya tadi istighfar. Maaf saya buru-buru dan teman biasanya kan bangun kan berusaha dari wong kan. Nah, kalau jenengan nggak menolak, ya tetap kayak gitu. Harus dicegah. Selemah-lemahnya tadi, cepat-cepat belajar, terus pulang, doain. Itu, biar nggak kena dosa. Di dalam aktivitas apa saja biar jenengan dosa yang nggak disengaja tadi biar dicap oleh Allah dengan pahala. Doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ketika kita pergi. Tapi enggak usah lebih ya. Hei teman-teman belajar, yuk kita tutup dulu. Majlis ilmu, kita tutup dengan penutup majlis apapun, jangan keluar dari itu terus tutup gini, akhirnya gini. Tak apa ya Allah, aku istighfar astagfirullahaladzim gitu aja. Tapi kalau di majlis kan harus nutup. Nah itu biar dicap jangan itu tidak termasuk obrolan itu solusi. Oke, cukup. Insya Allah kita akhiri dengan doa. Semoga kita dimudahkan urusan-urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hari ini adalah nisfu Sya'ban Ramadan. Berikan kami kemudahan dalam satu tahun ke depan ya Allah, dalam segala urusan-urusan kami ya Allah, kebaikan-kebaikan kami di dunia sampai hasilnya akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah ya Rasul, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Di susah dan tahun ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Wabil khusus Majelis Taklim Darul Ilmi Perum Gedawang Pesona Asri. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah. Engkau catat di nisfu Sya'ban ini ya Allah, istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada ya Allah. Di nisfu Sya'ban ini ya Allah, kami diberikan perubahan dalam segala kehidupan lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam segala urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kami memohon ya Allah, beri kami panjang umur, banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah, yang sudah kami miliki selalu berkah ya Allah, untuk dunia akhirat ya Allah, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khairal umrina akhirahu wa khairal a'malina khawatimahu wa khairal ayyamina yawma al-mawqa fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Kembali kepada MC, silakan saya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih sebesar-besarnya pada ibunda kita Ustazah Hajah Sri Masmuka Yusuf atas segala ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu agama dan pemahaman kita serta dapat kita amalkan sehari-hari. Demikian ibu-ibu sekalian, telah kita ikuti tausiah yang sangat dalam, yang sangat berarti. Semoga menjadi bekal dalam kita menjalankan amal ibadah sehari-hari. Saya dan para pengurus mohon maaf bila ada kelar. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, berlimpah rezeki, dijabah doa-doa, sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian selanjutnya. Marilah bersama-sama kita membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.